karena ini ada yang curhat nih. Ah. Bu Rini, saya bacakan saja ini curhatan dari Bu Rini nih. Gen Z itu maunya instan, kurang memiliki jiwa juang. Kemudian yang selanjutnya adalah krisis moral, suka membantah, terus kemudian suka menunda pekerjaan, kurang satset. Wah, ada ini nih. Terus kemudian manja. Asik. Oke, Itu negatifnya. gimana nih Cipegi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rini ini? Oke, saya pengen nanya, sebenarnya ini yang hadir ada yang Gen Z nggak sih? Oke. Aku Cipegi. Bentar, aku ngepin diri sendiri deh. Aku Gen Z. Gen Z sebenarnya. Nah, harusnya aku angkat tangan dong kalau merasa Gen Z. Gen Z generation setan maksudnya artinya ya. Setan kalau kamu ya. Mas D ya. Tapi itu udah angkat tangan ya. Ayo angkat tangan Gen Z. Sebelum pendapat saya pengen tanya sama Gen Z kalau dikasih yang tadi udah denger ya, berarti ada dari Mariko ada positifnya tuh, ada 6 poin gitu ya. Dari Karini ini juga ada cukup banyak ya, kita anggaplah 6. Pengen denger dari Gen Z-nya sendiri setelah mendengar 2 hal ini, positif dan negatif, menurut kalian bagaimana? Afi, Devi? Luar biasa sekali ya Cipegi ya, baik dari positif dan agak negatifnya juga sih kalau menurut saya. Cuman balik lagi sih tergantung personalnya juga sih kalau menurut saya. Oke. Kalau Afi bisa mendefinisikan diri gitu ya, maksudnya bisa mendefinisikan, oh saya Gen Z. Gen Z itu adalah apa nih, generasi yang apa? Kalau pengen denger dong dari Gen Z mendeskripsikan dirinya sendiri seperti apa? Bingung langsung. Atau mungkin kalau misalnya tidak diri sendiri, mungkin experience bersama rekan-rekannya juga. Gen Z yang lain. Gen Z yang lain ya. Kan kalau misalnya melihat kelebihan diri sendiri atau kekurangan diri sendiri mungkin nggak enak ya. Tapi kalau melihat orang lain kan biasanya gampang nih. Dibuka satu langsung 30 menit aja kurang gitu. Ngomongin orang selalu lebih mudah daripada Gimana Afi, menurut Afi mengenai experience berhubungan dengan Gen Z itu? Siapa sih mereka itu? Kreatif sekali sih, cuman kalau misalnya itu tertampung dengan wadah yang betul gitu ya, misalnya di tempat kerja yang memang benar-benar bisa mengcover itu semua sih, saya rasa juga akan bakal banyak positifnya di Gen Z-nya itu gitu. Ya. Apalagi kalau menurut pengalaman saya sendiri sih, sering hampir tiap minggu kita ada namanya learning internal juga gitu, untuk benar-benar kita memahami nih apa sih weakness kita, apa sih strength kita gitu, untuk bisa saling ya bukan mengkoreksi sih, tapi juga saling memberikan semangat satu sama lain di antara tim. Betul nggak Mbak Ayu? nyari teman dia. Nyari teman nih. Nyari teman. Oke, dari Mbak Ayu mungkin ada tambahan. As a Gen Z, kalau dari aku ngerasa Gen Z ini orang-orangnya tadi kayak Bu Mariko bilang, kita so open minded. Tapi mungkin karena kita seringan open minded, terus banyak kayak dari TikTok itu hal-hal yang biasanya tuh harusnya kita detail, tapi itu kita bisa dapat secara gampang gitu loh, informasi itu. Nah itu membuat kita malah gampang jadi ngeremehin. Aku ngerasa itu. Jadi ketika kita tahu sesuatu itu kita ngerasa kayak kita udah tahu itu gitu. Padahal mungkin kita hanya tahu overview-nya, sekelibetnya aja gitu, kita nggak tahu detailnya, dan itu membuat kita jadi lebih ngegampangin gitu akan hal. Tapi kita juga sebenarnya jangan lupa juga, Gen Z ini kan kita dididiknya oleh millennials ya. Jadi gimana millennials mendidik Gen Z ini juga jadi akan menghasilkan Gen Z yang seperti apa juga. Tarung. Oke, Ci, ini ada Suryani Halim. Iya, silakan Kak Suryani Halim. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ikut nimbung ya. Boleh banget.
Saya ngasih gambaran aja. Saya terlibat dalam MBKM. Nah, kebetulan anak-anak Gen Z ini kan sekarang adalah mahasiswa ya. Ya. Nah, perbedaannya apa? Pada saat MBKM itu sudah banyak menggunakan digitalisasi. Nah, kejadiannya apa? Anak-anaknya daftaran cepat, tapi kemudian macet di dosennya, gitu ya. Lama banget dosennya, gitu ya, macet. Jadi kita benar-benar memahami adanya gelombang yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian pada saat gelombang berikutnya, pada saat dosen berusaha approve dari pihak MBKM-nya periksa, anak-anaknya disuruh nempelin meterainya palsu, gitu ya. Ada kasusnya gitu ya. Disuruh pakai template E yang dipakai template B, gitu ya. Nah, most of the time gitu akhirnya kita berusaha mencari akal, berusaha mengadaptasi karena kita mau mendidik ini Gen Z ini gitu ya. Gimana caranya agar mereka lebih banyak berpartisipasi? Mereka kan memang udah tech savvy ya. Mereka udah cepet banget daftar segala macam, dosennya kelimpungan semua gitu ya, sampai kita sosialisasi ke dosen, ke PT-nya banyak bener. PT itu perguruan tinggi gitu. Ya. Nah, kita ngeliat berbagai masalah, tapi kita nggak putus asa gitu ya. Tentu aja kita mesti keep pushing them gitu ya. Mesti cari gimana caranya agar mereka tertarik untuk involve. Nah, saya pikir bagaimanapun juga memang harus ada hati dalam mengelola generasi Gen Z maupun generasi papernya gitu ya. Itu aja dari saya. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryani Halim. Cik, kita itu hari ini sudah dapat tadi dari Mariko yang sudah mewakili kita semua. Terus kemudian dari Afi dan Ayu yang sudah mewakili Gen Z. Terus kemudian tadi juga sudah ada Bu Suryani. Kemudian dan kemarin kalau tidak ada Mas Jay, boleh di-share juga mungkin terkait dengan hasil polling. Nah, kita ingin melihat nih dari polling yang sudah kita lakukan, sih nanti mungkin bisa diberikan gambaran terhadap fenomena yang sudah diisi oleh polling tersebut ya, Cik ya. Boleh. Pada saat baca pollingnya ini sembari Jay menampilkan ya. Iya, boleh. Saya udah senyum-senyum sendiri aja gitu ya. Emang lucu gitu ya. Kalau yang ini hasil polling yang ini sih, yang saat pendaftaran kita kan nanya apa sih problem yang paling banyak dihadapi oleh teman-teman yang ikutan malam ini tentang Gen Z. Dari 91 responder ya. Yes, betul. Oke. Wah, seperti dugaan saya kan, Mas Among. Semua pilihan di atas. Yes. Mostly itu adalah yang dipilih karena paling mudah. Ternyata semuanya bermasalah itu. Semuanya bermasalah dan soalnya tinggi-tinggi ya semuanya ya. Gampang menyerah ini tadi kayaknya Kak Rego juga dengan tadi Kak Rini juga ya udah menyebutkan ini gampang menyerah dan ini apa ya, dan kurang apa ya, J ya? Kurang tahan terhadap tekanan. Oke. Terus ada memiliki ekspektasi tinggi, cuman untuk eksekusinya, untuk perencanaannya tuh nggak segitunya. Oke, lalu mudah teralih fokusnya. Ya, dampak betul. Teknologi dan sosial medianya. Dan ini ya semua pilihan di atas gitu ya. Tapi ada yang masih komen juga ya, ada yang tidak mau terikat dengan waktu, nggak sopan dengan atasan. Oke. Sorry, tadi Mas Among setelah ditunjukkan hal tersebut, apa nih yang kita mau obrolin, Mas Among? Nah, berdasarkan apa yang tadi sudah digambarkan hasil polling tadi, sebenarnya bisa nggak sih dijelaskan mengenai fenomena mereka itu memandang Gen Z itu seperti ini? Kenapa kayak itu, Cik? Karena mereka bukan Gen Z. Sudah pasti, tentu kan ya. Karena mereka bukan Gen Z, udah pasti itu. Karena kalau Gen Z nggak mungkin akan memandang dirinya seperti itu. Mungkin mirip, tapi mereka akan menggunakan kata-kata yang positif, gitu ya. Kalau buat saya, kenapa? Sebenarnya kan segala sesuatu tuh ada hukum sebab akibat ya. Siap. Ya. Gen Z jadi seperti Gen Z saat ini, pasti ada penyebabnya dong. Betul sih. Penyebabnya apa? Tadi kayaknya Ayu atau Afi yang udah nyebutin ya. Ya, yang gedein kita siapa? Yang menciptakan environment-nya siapa? Ya, sebenarnya kalau Gen Z yang menciptakan makhluk Gen Z ini adalah Boomers dan Gen X ya.
yang memproduksi itunya. Saya punya satu nih makhluknya, satu di rumah gitu ya. Ada package-nya, berarti kan the apa ya? It's the parents gitu, orang tuanya. Makanya kalau Prof. Renald Kasali punya teorinya Gen Z ini adalah generasi strawberry, ya kalau saya bilangnya parents-nya yang strawberry. Parents-nya yang tidak mengizinkan anak-anaknya untuk struggle, tidak mengizinkan anak-anaknya untuk surviving. Justru dari generasi di atasnya ya, Ci ya. Betul. Jadi kalau sekarang teman saya curhat gitu ya, ih Gen Z nih gini menye-menye gitu kan, dia bilang, ya lu emaknya, ya kan gitu kan ya. Lah, situ kan yang dia pasti ada yang create kan mereka, and then yang paling sangat mempengaruhi mereka adalah karena percepatan teknologi yang luar biasa dengan power of social media. Jadi ini yang tadi semua alasan hasilnya itu ya, alasan-alasannya terutama tidak bisa fokus. Gen Z itu susah banget sih fokus. Ya jelas, sekarang mereka nonton TV nggak usah nonton film nggak perlu nunggu iklan, ya kan? Mereka nggak suka, mereka akan ya udah tinggal pindah. The power of 5 second kan kalau di konten itu, ya kayak di YouTube sekarang kalau mau bikin iklan tuh harus the first 5 second itu matter. Nah, berarti dalam kesehariannya mereka juga akan easily distracted dengan teknologi. Anak saya bisa loh di depan laptop main game tapi TV nyala, ya, YouTube-nya nyala, dia juga nonton. Lalu HP-nya nyala, HP-nya juga aktif untuk Discord, ya dia chat. Dia melakukan segitu banyak hal dalam satu waktu. Dan kadang-kadang sambil ini belajar sih. Ketawa-tawa nih, gue banget gitu ya. Iya sih. Dan kadang-kadang mereka sambil belajar juga kadang-kadang. Ya, mereka bisa lakukan segitu banyak hal. Memang jadi attention-nya jadi short. Karena ya memang di lingkungannya menciptakan itu. Betul. And then to make it worse, bukan cuma masalah generasi usia lalu terbentuk dari orang tua. Gen Z ini terbenturnya dengan pandemi kan. Gen Z yang masuk pekerjaan saat ini nih di dunia kerja saat ini, kebanyakan kan produk pandemi ya. Di mana yang mereka banyak belajar mandiri di rumah dan hasil pengetahuannya mereka jarang tervalidasi. Ini tadi yang Bu Suryani ya sharing. Teknologinya anak-anaknya siap belajar di rumah. Tapi gurunya tidak bisa menguji. Kembali lagi kan generasi di atasnya kan. Betul. Terjadilah generasi yang kita bilang tadi generasi sok tahu jadinya. Ci, ada tulisan menarik nih, Ci, dari Rego Dian nih. Gen Z hidup di zaman di mana hampir semua masalah sudah selesai, so they lack of problem solving. Bisa ditanggapi nih, Ci, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Rego ini, Ci? Sebenarnya bukan semua masalah sudah selesai ya. Bahkan kita semakin banyak masalah bukan saat ini, ya kan ya. Permasalahan kita hanya tadi Mariko juga udah bilang yang mereka pedulikan itu berbeda, ya. Kayak kalau di dalam pekerjaan, ya. Ini lucu, klien aku baru ngambil dari Kavlen ya. Untuk tes nih coffee shop di mana kita F&B itu adalah penyerap tenaga kerja yang paling cepat ya. Jadi level leader pertamanya aja tuh udah Gen Z. Ya, captain, para kapten itu kan itu rata-rata udah Gen Z tuh. Gen Z berarti sekarang kan umur 24 25 di dunia F&B itu mereka sudah bisa jadi captain. Sudah bisa jadi first line leader. Nah, hasilnya saya baru membaca tadi gitu ya, dan ya memang mereka ini jadi dari kemampuan bersosialisasinya juga berkurang. Ya, terus yaitu what's matter is different ya. Untuk kalau yang di generasi sebelumnya, apalagi Gen X ya,
pokoknya cuan kita ya. Ya, intinya adalah duit gitu. Untuk yang dikejar, yang dicari adalah uang. Perusahaan pun yang dicari pokoknya kan revenue. Tapi Gen Z bicaranya hal lain. Dia bukan bicara soal revenue, dia bukan bicara soal duit ya. Tapi bicaranya soal dampak. It's all about impact. Apa yang saya lakukan ini berdampakkah? Ya. Kalau nggak ada dampaknya, kayak ya udah I need the money, tapi nggak ada gregetnya gitu ya, kurang gregetnya. Ya. Beda dengan, menurut saya dengan millennials yang generasi cuma satu di atasnya. Ya, millennials bicara soal dampak, tapi millennials tuh ketahuan banget kalau millennials ini haus apresiasi. Pengen dipuji banget gitu ya, kayaknya crazy for credit. Untuk selalunya mau dapat kreditnya, mau dapat makanya semua millennials mau jadi entrepreneur. Ya, semua millennials mau jadi entrepreneur. Sedangkan Gen Z, berdasarkan dari yang saya ngobrol nih sama teman-teman Gen Z ini banyak banget yang mau jadi profesional. Mereka pengen jadi profesional karena mereka yang mengendalikan dampak dari apa yang mereka kerjakan. Kalau entrepreneur itu kan kayak masih lebih fokusnya ke cuan gitu ya, ke duit, nyari duit sebanyak-banyaknya. Kenapa gini? Nah, ini yang asik gini nih, Among. Memang mereka nggak butuh duit. Nah, ada yang curhat, gila ya Gen Z ini kayak gampang banget untuk resign. Pindah-pindah. Resign. Kutu loncat gitu. Resign. Ya, kayak apa-apa dikit-dikit ya udah mending resign baik-baik gitu. Ya udah tinggal aja goodbye gitu. Tahu-tahu ghosting, menghilang, nggak ada. Ya. Seragam tiba-tiba dikirim pakai Gojek gitu. Orangnya nggak datang. Ya. Karena coba dicek deh. Hampir semua Gen Z pasti punya side hustle. Mereka tidak tergantung dengan satu pekerjaan. Pasti part-time di tempat lain, pasti punya online store. Ya, mereka pasti punya side hustle, so they don't worry about money.